Perkenalkan, nama saya Irwan. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hana. Di sini saya akan membahas mengenai sistem ekonomi. Menurut Gilarso sendiri, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Selanjutnya, terdapat 5 aspek dalam sistem ekonomi itu sendiri, yaitu value system. Value system merupakan sistem nilai yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada sistem objektif, yaitu tujuan yang ingin dicapai masyarakat. Dan yang ketiga, sistem of ownership atau sistem pemilikan sumber daya oleh masyarakat. Yang keempat, sistem of incentive, sistem insentif dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat berupa insentif materi, uang, barang, atau jasa, atau insentif moral, atau insentif berupa kekuasaan, atau insentif bentuk lainnya. Kemudian yang terakhir adalah sistem of coordination atau allocation, yaitu sistem alokasi sumber daya dan hasil-hasil kegiatan ekonomi masyarakat yang bisa dengan cara yang merupakan tradisi atau dengan mekanisme pasar bebas atau dengan perencanaan, baik perencanaan komando, terpimpin, atau lainnya. Terdapat 4 pembagian sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yaitu pemecahan masalah yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau tradisi. Yang kedua, sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi yang mengedepankan mekanisme pasar atau jumlah permintaan dan penawaran dalam menjawab permasalahan ekonomi yang mendasar. Sistem ekonomi ini disebut juga dengan sistem ekonomi liberal, karena adanya kebebasan bagi masyarakat dalam berusaha. Sering juga disebut dengan sistem ekonomi kapitalis, karena peran kepemilikan modal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ekonomi. Siapa yang punya modal besar, maka semakin besar pula kemungkinan dia untuk bertahan di kegiatan perekonomian. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi komando, yaitu mengedepankan mekanisme pasar, jumlah permintaan dan penawaran dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan komando. Akibatnya peran pemerintah dan swasta sama besar. Ada perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan yang dikaitkan dengan nilai inflasi, saham, maupun harga dari sebuah produk. Sedangkan perkembangan ekonomi merupakan perubahan dalam tatanan yang normatif. Dampak buruknya apa? Dampak buruknya yaitu pada alam, jika kita tidak melakukan dengan kesadaran lingkungan. Kemudian ada beberapa faktor pertumbuhan sistem ekonomi itu sendiri, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber modal, infrastruktur, sosial budaya, dan sistem pemerintahan baik. Dalam sistem ekonomi juga terdapat performa ekonomi, yaitu dalam praktik ekonomi, efisiensi adalah prinsip utama. Semakin efisien, maka semakin besar keuntungan yang didapat. Dalam performa ekonomi itu sendiri juga terdapat beberapa indikator umum, yaitu indikator leading dan indikator lagging. Yang pertama, indikator leading, yaitu indikator yang akan berubah mendahului keadaan sebenarnya atau memprediksikan tren pada waktu yang akan datang. Kemudian, indikator lagging adalah indikator yang berubah setelah tren terbentuk dan mengindikasikan perubahan kondisi ekonomi dalam jangka panjang. Kemudian terdapat juga penilaian-penilaian indikator seperti pemasukan dan pengeluaran, investasi, penyimpanan, inflasi, jumlah pengangguran, produktivitas pekerja, dan hutang negara. Terdapat indikator yang tertentu, yaitu EPI, yaitu The Economic Performance Index, yang merupakan indikator makro yang menilai performa ekonomi suatu negara dalam sektor rumah tangga, firma, pemerintahan, serta melaporkan deviasi dari level-level performa ekonomi. Kemudian yang kedua, indikator pendapatan per kapita, dihitung dari Gross Domestic Product per kapita atau GDP, yang menghitung pertumbuhan ekonomi per tahun dari harga konstan atau nilai real yang menggambarkan peningkatan produksi nasional secara makro. Kemudian ada indeks pembangunan manusia dan indeks kebahagiaan, yang merupakan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, indeks persepsi korupsi, yang merupakan sebuah publikasi tahunan yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah penggunaan kata. Terima kasih.